Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Kepala Madrasah Aliyah Kota Kediri yang saya banggakan, setiap kita adalah pemimpin, maka pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bagaimana kepemimpinan yang baik di masa sekarang ini adalah bisa mengakomodir apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di ranah yang dipimpinnya. Sebagai seorang kepala madrasah, ibu bapak dihadapkan pada kondisi real pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ini adalah abad ke-21, orang mengatakan abad 5.0, di mana teknologi informasi sudah sedemikian dekat dengan kita. Maka kepemimpinan yang panjenengan laksanakan itu, bagaimana tantangannya adalah bisa mengkolaborasikan semua yang panjenengan pimpin itu untuk kebaikan, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan yang panjenengan pimpin, baik itu tenaga pendidik maupun kependidikan, semuanya mengarah pada bagaimana mewujudkan visi misi yang sudah Bapak Ibu tentukan bersama Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang setidaknya Bapak Ibu kepala madrasah ketahui. Ada kepemimpinan otoriter, ada kepemimpinan demokratis, ada kepemimpinan laissez-faire. Untuk kepemimpinan yang otoriter itu kepemimpinan yang mempunyai otoritas penentuan keputusan bagi kepala madrasah. Sementara untuk kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang membuka segala peluang untuk memutuskan itu secara bersama-sama di dalam suatu musyawarah. Dan kepemimpinan laissez-faire itu bagaimana penerapan kepemimpinan yang memberikan keleluasaan bagi yang dipimpinnya untuk melaksanakan apa yang dimaui atau yang diinginkan. Nah, kalau ada pertanyaan, kepemimpinan mana yang lebih baik, maka saya akan usulkan tiga-tiganya itu bisa Bapak Ibu Kepala Madrasah terapkan di pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Kenapa? Terkadang ketika kita sudah membuka keran demokrasi untuk melaksanakan kepemimpinan kita, terkadang yang kita pimpin itu mengarah pada demokrasi yang tiada batas. Maka ketika hal itu sudah terjadi, kepemimpinan otoriter bisa Bapak Ibu laksanakan sepanjang otoriter itu sesuai dengan aturan yang ada. Setelah menimbang dan seterusnya memutuskan, maka kepala madrasah berhak untuk melaksanakan kebijakan karena Bapak Ibu mempunyai kekuasaan yang bisa memutuskan suatu persoalan yang dihadapi di madrasah. Namun yang perlu diingat, kepemimpinan otoriter itu tidak menyalahi aturan yang ada ataupun tidak kaku. Ketika kepemimpinan sudah dilaksanakan secara demokrasi, bahkan sedikit otoriter, maka suatu saat terkadang yang kita pimpin itu mengalami suatu kebosanan, maka membutuhkan refreshing. Itulah kepemimpinan laissez-faire yang dilaksanakan, menawarkan kepada yang kita pimpin apa yang dimaui, supaya di dalam kehidupan ini ada balance antara pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan rohani, dalam hal ini healing, untuk menepis suatu kebosanan, sehingga apa yang sudah kita tentukan bersama di dalam program pengelolaan pendidikan itu bisa berjalan sesuai dengan keputusan bersama.
Setelah kita memahami tipe-tipe kepemimpinan, maka ada hal penting lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa di masa sekarang, di masa era 5.0, di mana teknologi sudah sedemikian pesat berkembang, adanya AI, itu akan berpengaruh terhadap kepemimpinan yang panjenengan lakukan. Maka kepemimpinan yang transformasional dibutuhkan pada masa sekarang ini. Bagaimana mengcombine atau menerapkan teknologi yang sudah sedemikian pesat itu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang menjadi ciri khas madrasah. Ini tetap diterapkan kepada kepemimpinan kepala madrasah di era 5.0 ini. Tetap melaksanakan kegiatan, melaksanakan pengelolaan madrasah dengan sentuhan teknologi informasi yang berkembang tanpa meninggalkan roh madrasah yang menjunjung tinggi akhlakul karimah. Ini kita terapkan sebagai seorang kepala madrasah kepada guru, kepada tenaga kependidikan, dan mereka kita tekankan untuk mendampingi peserta didik di dalam pengelolaan pembelajaran, di dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga kependidikan, untuk tetap tidak meninggalkan ciri khas madrasah tersebut. Bapak Ibu, demikian perbincangan mengenai kepemimpinan kepala madrasah yang ada pada masa sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jargon bahwa madrasah bermutu, maju, mendunia itu menjadi tujuan bersama yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.